Enggak. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Tadi siapa yang dapat? Rihas. Kak Rihas. Oke. Ini ya, poin dulu. Pada bagian definisi use case ada kelola petugas. Petugas di sini siapa yang dimaksud karena tidak ada penjelasan lainnya mengenai petugas bahkan di glossarium sekalipun. Kayaknya terlalu cepat kau tadi ngomongnya, Has. Apa tadi? Jadi, halo. Sehingga Adi tidak mengerti. Tidak, suara Rihas itu agak kayak robot tadi lah. Kenapa suara kamu kecil, Jo? Nah, kau bermasalah, Has. Benar kan? Halo. Nah, sudah aman. Bermasalah, Rihas. Ada. Apa tadi? Aku ulang lagi ya. Oke. Pada bagian definisi use case ada kelola petugas. Petugas di sini siapa yang dimaksud? Karena tidak ada penjelasan lainnya mengenai petugas bahkan di glossarium sekalipun. Oh, dia pada use case itu ada definisi use case. Terdapat kelola petugas, tapi tidak mencantumkan siapa petugas yang dimaksud. Iya. Tidak ada pada penjelasan. Ada definisi terhadap penjelasan tentang kelola petugas pada definisi use case. Definisi use case ya. Ya. Tidak ada. Oke. Penjelasan tentang kelola petugas. Tentang petugas ya. Enggak, kelola petugas itu tuh dari di use case itu. Ya. Bukan petugas, kelola petugas di use case. Kalau aku baca definisi pada bagian definisi use case ada kelola petugas. Petugas di sini siapa yang dimaksud? Berarti petugasnya itu kan. Tugasnya. Oh. Ya, tak dijelaskan. Ada apa? Di definisi use case tidak ada. Yang terdapat pada. Waduh, panjang jadinya. Ada kelola petugas. Di definisi use case tidak ada. Apakah itu dosen atau apa kayak itu kan tidak ada jelas. Kelola petugas itu admin atau pegawai yang jam barang atau itu ya, yang manajer. Tugas itu tuh admin yang ganti-ganti apa-apa kayak itu. Tidak dijelaskan. Terus yang nomor 2-nya ya, poin keduanya. Bentar. Actionnya dulu. Dulu. Memperjelas pengertian memperjelas petugas pada kelola yang petugas. Dimaksud beda. Iya, petugas yang dimaksud. Ada kelola petugas. Dan siapa juga ya? Berarti dua action itu. Dan dijelaskan siapa yang mengelola kelola petugas. Dijelaskan apa yang dimaksud dengan kelola petugas. Itu beda. Dua ada. Itu tuh kita dua action Riz. Yang satu itu kita jelas siapa petugasnya. Yang kedua itu apa yang dimaksud dengan kelola petugas itu. Tapi jadi satu action juga tidak apa-apa sih. Soalnya kan masih berhubungan. Ya sudah lah, terserah kok kayak itu. Iya. Tidak, biar number of actionnya biar 2 jingoknya. Oh ya sudah. Memperjelas siapa petugas yang dimaksud pada kelola siapa petugas. Ya. Terus memperjelas yang dimaksud kelola petugas. Kelola petugas tersebut. Definisi use case tersebut. Ya. Ini nomor 1, nomor 2 ini ya. Nomor 1, nomor 2. Responsible employee memperjelas siapa petugas yang dimaksud pada kelola petugas di use case. Ya sistem analis yang buat use case-nya kan. Kalau kelola petugasnya itu baru project timnya itu. Sistem analis kalau enggak sih? Dua-duanya sistem analis. Mana? Yang jelas nomor 1 itu karena di use case sistem analis yang lakukannya. Kayaknya kalau use case itu masalahnya ke sistem analis ya. Use case architecture. Kalau kebutuhan fiturnya baru ke
project. Kalau kata aku, gimana? Use Kalau case menurut Boleh. menurut aku, menurut pengetahuan aku. Sistem ya. Sistem analis. Bareng itu ya. Tanggal 25 November. Ya, dosa deh 23 dah, 23. Dua-duanya 23. 23 juga. 23 November 2020 jam 00. Wah itu Ah, parah. Ya, dicari. lanjut. Yang kedua, poin kedua. Kedua. Kayaknya cukup singkat beda. Soalnya yang nomor 2 nih aku ragu aku yang kurang detail apa penjelasan yang kurang detail. Boleh tak sih kok? Coba sebutin be nomor 2 kita bisa filter be tinggal Boleh sih. bener lo, enggak tahu. sebutin be dulu. Boleh. Boleh Poin lah. kedua kau tuh. Poin penjelasan untuk kebutuhan fungsional masih dianggap kurang detail. Penjelasan kebutuhan fungsional kurang mendetail. Aku ragu sih dengan itu. Tapi aku juga gitu sih, kayak Kurang dijelaskan jelas ya. Tidak apa sih. Dia kebesaran fungsional itu. dijelaskan secara mendetail, tapi sebenarnya misalnya input kondisi barang tidak dikasih tahu siapa yang input staf peminjam tidak dikasih tahu siapa yang input kayak itu. Yang detail yang dimaksud itu ya ternyata. Emang masih kurang detail sih menurut aku. Jadi Tulis be. Tulis be. Penjelasan kebutuhan fungsional dirasa masih kurang detail. Masih kurang detail. Actionnya didetailkan lagi. Actionnya sih kok baik berarti. Benar kan? Iyalah. Benar. Oh, actionnya didetailkan kebutuhan fungsionalnya. Ya diperjelas be apa dari kebutuhan fungsional itu. Apa yang ininya? Soalnya kalau di requirement-nya itu emang enggak ada sih. Kalau kita lihat enggak ada ininya. Enggak ada yang misalnya input itu enggak ada siapa yang input staf peminjam itu enggak ada. Oke. Membuat laporan itu enggak ada siapa yang membuat laporannya. Bisa. Nanti actionnya sih kok edit langsung. Jadi penjelasan kebutuhan fungsional masih kurang Detail udah. Saya itu baik. Iya benar. contohnya. Ya udah ya tadi yang disebut Haris. Dia Apa tidak tadi? mencantumkan siapa yang input barang, admin atau contoh. pegawai biasa. Udah usah dikasih contoh. Apa? Oke. Nanti bingung mereka. Kurang detailnya di mana? Tidak apa-apa sih, kasih contoh dikit aja. Misalnya yang input barang tidak ada yang menginput. Yang menginputnya tidak jelas. Tidak dicantumkan siapa yang menginput barang. Dah itu be. Tidak dicantumkan. Iya. Oke, actionnya sih kok. Agak takutnya mereka malah cuma nginput yang input barang be yang dicantumkan. Ya sudah lah, ada apa. Actionnya 1. Dan nanti kalau tidak dicantumkan malah bingung. Sudah. Yo, langsung action be. Iya, action. Nomor 3. Actionnya Jelaskan. Memperjelas kebutuhan fungsional secara mendetail. Sip. Ada itu Project manager. Project team lah ya. Oke. Tenggatnya 24 November 2020. 24 November 2020. 1. Jumlah itemnya. Oke.
baru sikat uang ini. Oke, lanjut. Siapa? Langsung Adit ya, biar ini dia konsep selanjutnya. Nomor 3. Satu. Nomor 3. Oke. Mana punya ya? Siapa? Adit. The activity diagram barang terakhir masuk ke DB barang, bukankah setelah masuk ke database sistem akan menampilkan notifikasi ke admin user? Apakah activity diagram untuk fitur ini valid? Oh, kalau aku mempermasalahkan activity diagram. Activity diagram pada setelah barang masuk terakhir masuk ke DB barang. Bukan setelah masuk ke database sistem akan menampilkan notifikasi ke admin user. Oh, ini di activity. Oh, activity-nya kok tuh ya. Ada activity diagram. Akhir langsung masuk ke DB barang. Bukankah harusnya? Tapi bukan apa sih? Kayak mana ya? Aku tuh mempertanyakan kayak gitu loh. Bukankah seharusnya menampilkan notifikasi? Pada activity terakhir masuk dan tidak menggambarkan untuk menampilkan notifikasi dari sistem admin user. Oh, panjang. Itu kayak kau ngasih saran terus langsung ngasih jawaban. Ya ini pada activity diagram terakhir langsung masuk ke DB barang, tapi tidak menggambarkan untuk menampilkan notifikasi. Olehnya aku mempertanyakan memang itu sih detail. Oke. Jadi nah, di kayak mana lagi? Actionnya harusnya diberikan notifikasi atau pop up dari admin usernya ya. Kalau kataku sih di ini lagi ya, dicek lagi kayak gitu nah. Ya, langsung baik tulis. Kan kau yang tentang activity diagram. Cek activity diagram. Mengecek ulang activity diagram. Setelah masuk ke DB datanya ke database, datanya diperlukan untuk tampil notifikasi atau tidak. Sistem analis kalau kata aku. Sistem analis iyalah dari DB-nya itu kan. Analis. Ya. Kau kasih tenggat waktu berapa? Oh, oke, poin 2 dulu lah. Kau scroll ke bawah lagi. Sebentar. 26 lah. Ya sudah. 26 setuju tuh. Ayo, plus ke sana. 4. Ada use case bagian card dan wishlist disebutkan bahwa admin dan super admin dapat menghapus dan bukan ini. Pada activity diagram terdapat nama tabel namun tidak terdapat ERD. Desain ini jika tidak terlalu jelas, jadi tidak terlalu jelas tabel apa saja yang ada dan hubungannya. Oh, tidak adanya ERD. Pada desain dokumen ya. Iya. Oke, berarti actionnya nomor 3 itu 1, ini juga 1. Tapi kalau kata aku sih menambahkan ERD harusnya. Menambahkan ERD. Ada memperjelas diagram activity atau jelas di ini ya desain dokumen. Hubungan Menambahkan ERD. tabel yang ada dan hubungannya. Ini sistem analisis juga sih. ERD. Samai baik dengan di atas.
26 November 2020. Ininya number of ini Nomornya di nomor 5 ya itu. 4. Nomor 4. 4, nomor 5. Oke, lanjut untuk Ya, ini sudah ya. Kau cantum ke 26 November galau ya? udah. Oke. Lanjut Cia untuk kelompok 2. Cia. Mic kau unmute. Okay, sorry. Yang untuk discussion subjeknya kan pada use case mereka tuh namanya tuh PT Kereta Api. Tapi judul mereka tuh inventaris barang kan? Hah? Nah itu tuh apa? Iya. Judul Iya kan, use bener case Iya. Iya, Yo. use case mereka tuh PT bukan buat Kereta dewek Api berarti. Indonesia. Berarti kau minta mereka buat use case sendiri gitu ya? Iya, apa emang bener atau salah di judul use case namanya atau Cek ulang apakah use case jadi telah sesuai dengan sistem yang dibuat. iya itu. Ya, use case pada requirement tidak sesuai dengan sistem yang dibuat. Ya, use case tidak. Use case pada requirement dokumen use case tidak sesuai dengan sistem yang dibuat. Ada use case. Nomor 6. Actionnya berarti Tidak dibuat apa? mereka buat tapi use case Tidak mereka sesuai. itu tidak cocok. Di use case mereka itu PT Beda Kereta sama sistem Api informasinya. atau di PT Kereta Kayaknya Api mereka- Indonesia. Indonesia. Sebenarnya use case mereka tuh Sedangkan masuk. sistem Tapi informasinya emang itu ada beberapa inventaris. yang kayak tidak penting gitu. Inventaris barang. Oh. Use case mereka atau enggak mereka tuh ngembek contoh di ini. Mereka tuh cuman ngedit bae atau enggak. I don't know. Jadi Dibuat use case sesuai sistem kalian. Iya. Buat use case Iya. sesuai dengan sistem kalian. Terus sesuai sistem. Dibuat. membuat use case sesuai dengan sistem yang didefinisikan. Itu gimana? Bisa. Sesuai dengan requirement. Sesuai dengan requirement. Oh, Sesuai dengan apa? iya bisa. Kan Requirement. jadi bisa juga requirement. Oke. Itu berarti sistem analis juga dong. Ya sistem analis lah. Iya. Yes. Kemana nih benar kan? Cia nak ngasih tenggat waktu berapa Cia? 25 November. 5 hari cukup. Minggu. Ya, udah apa? Enggak apa. Terus Yang kedua poin buat yang discussion project keduanya, nah si requirement fungsionalnya tuh minta lebih diperjelas juga. Apa Cia? Sistem Ini apa tuh requirement fungsionalnya? Minta diperjelas lebih detail lagi. Karena cuma penjelasan biasa. sama yang cari khas tadi berarti Dit. Maksudnya mungkin Kok macet sih? sistem requirement specification requirement pada fungsional. Kurang jelasnya tuh cak mana sih ya? Heeh. Iya, mereka tuh cuma penjelasan. Beda detailnya cek itu.
bener lah. Sama Cak Ras. yang Rihas kan. Jadi apa nak ditulis lagi tak? Nggak usah. Itu kan udah ada di nomor 2. Tenang kamu di dalam perutku ya. Sama kan maksudnya? Bisa bisa. Jadi Maksudnya. Nggak usah ditulis dak. Sama dak dengan nomor 2 tuh. ada Ada kebutuhan fungsional. Tadi Cia tadi apa? Tenang di perut. Ya kebutuhan fungsional. Kalau Rias tadi kan non fungsional. Cia itu fungsional. Fungsional sih Rihas tadi. Iya, Cia fungsional. Iya deh, kayaknya sama cari khas. Kalau sama sudah. Cia fungsional kan? Gak usah lagi berarti ya. Nggak usah. Nggak apa-apa. Ini Beh, itu kan yang bahas kan Cia sama Rihas. Nggak apa-apa ditulis Beh. Berarti Kalian 2 sama kali niat. bahas. Nggak usah. Kalau misalnya sama nggak usah ditulis. Nggak apa. Kayak itu. Kan sama masalahnya. Ya kalau intinya sama nggak usah tulis nggak apa. Kan ini terkelompok juga. Oke. Lanjut, apa lagi? Udah. Lanjut. Apa aku ya? Penopal. Langsung. Riz, tutup, Riz. Aku ya. Oh, Nopal, Riz. Aku siapa nih? Apa? Oke. Nopal, Riz. Aku dulu ya, ada apa-apa ya? Ya, oke. Iya, tidak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama itu tentang, jadi kan mereka ini pakai testing, itu pertanyaan pertama ya. Di kelompok 2, pertama mereka kan pakai testing, black box testing itu kan. Nah, black box testing itu ada pertanyaan, itu tuh dia pakai di black box testing itu ada SOP atau tidak? Atau buat dewek gitu loh maksudnya itu? Buat sendiri. SOP testingnya maksudnya itu dari black box sendiri itu ada atau ditentukan sendiri gitu. Adit, kedengeran nggak? Adit, beneran Adit? 6. Dit. Black box testing itu ada SOP testingnya atau tidak? Atau buat sendiri? Atau ditentukan sendiri gitu? Yang tercantum gitu. Black box testing ya. Black box Black box testing. testing ya, black box testing ya yang ya terus yang black box testing yang memiliki yang apa maksud itu gimana ya ngomongnya itu? Black box testing. Ulang Medit, apakah apakah black box testing ini memiliki apakah SOP-nya tersendiri. ya black box testing ini memiliki SOP testingnya sendiri? Memiliki SOP test terdapat SOP testingnya tersendiri atau ditentukan sendiri? Sudah apa kita situ ya. Oke. Terus Lanjut. Oke, lanjut. Ke bawah Dit, action time ya, tidak? Action item ya, tidak? Iya. Nah, iya. Action time. Oke. Actionnya apa? Actionnya tuh mungkin ini apa ya? Konfigurasi analisis ulang tentang fungsi. Bagaimana SOP? Analisis ulang. Tentang fungsi testing black box. Iya, black box.
Oke. Sistem analis tentunya. Bukan tester. Oh, tester ya. Sistem oh iya tester ya benar. Ya. Itu. Mungkin tanggal 23 November cukup lah. Kan cuma tester doang. Oke, pertanyaan selanjutnya itu tentang bentar ya. Ya, tentang stok barang. Jadi kan misalnya stok barang, tulis langsung dit. Bagaimana cara discussion item? Oke. Bagaimana cara Mana? dari use case tersebut, bagaimana cara menanggulangi gimana cara menanggulangi jika barang tersebut salah gitu sesuai dengan pesanan. Bagaimana cara menanggulangi jika barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan? Berarti di situ tidak ada ya itunya. Hah? Apa? Berarti tidak ada atau belum ada. Iya, belum ada, benar. Belum ada. Belum adanya. Belum adanya. Belum adanya ini apa namanya? Sistem untuk pesanan yang salah. Pesanan yang salah. Oke. Mungkin untuk actionnya sama kayak yang di atas sih. Belum adanya sistem pesanan yang untuk pesanan yang salah. Berarti actionnya Analisis lagi untuk tentang ini loh, tentang apa sih namanya, konfirmasi tentang barang ini ya. mengapa? Analisis lagi. Analisis ulang tentang fungsi action barang, apa namanya, persediaan barang atau Fungsi apa sih? Mengatasi pesanan yang salah kayak gitu ya. Menangani pesanan yang salah. Enggak. iya benar. Iya, benar-benar. Pesanan yang salah. Benar, Iya, Pak. Analis atau project ini aku agak bingung sih project analis. Ya sudah, ya tester juga di soalnya kan analisis juga. Terus tanggal 23 November. Bukan lah. Antara project sama analis. Analis nggak sih? Langsung di tester di soalnya analisis ulang di. Enggak, tes tester dulu. mah Ada testing. sistem analis. Ya, sistem analis. Analis saja ya. Ya, tanggal 23 November, Be. Sama. Ada tanggal 25 November. Tanggal 25. Oke, udah itu aja sih. Terima kasih. Oke. Lanjut Oke, Haris. Ya, atau Review. Bentar, mana pula? Ini yang pertama di dalam dokumen requirement, tepatnya pada bagian user requirement, definisi karakteristik user ya. Disebutkan user hanya memiliki hak akses mengelola stok barang. Sedangkan di use case disebutkan bahwa user memiliki akses untuk mencetak laporan stok. Jadi ini use case tidak sesuai dengan requirement. Kayak gitu. Oke. Use case tidak sesuai dengan requirement.
Sama 5. Untuk Iya, tapi Sudah. beda yang dibahas oleh Haris. Kaget dulu. use Bedanya case tidak apa? requirement. Use case tidak isi use case tidak sesuai dengan user requirement definition. Sama enggak sih? Sama enggak? Beda. Sama Kalau use case intinya. yang pertama kan Cia bilang use case Agak dulu. Tanya sama si Haris ini. Bedanya apa sama yang si Cia tadi? Kalau Cia kan dia cuma mempermasalahkan di use case-nya. Nah, di sini kan ada perbandingannya kayak gitu. Nah, kalau Cia tadi kan cuma berdasarkan dilihatnya cuma berdasarkan judul kan. Kalau Cia tadi judul. Oh, ini kan permasalahan, Dit. Kita nyari permasalahan. Nah, untuk action baru sama Cak yang Cia, use case-nya diperbaiki kayak itu. Kalau yang Cia itu Berarti enggak sih kalau misalnya ini ya sudah berarti sama. kalau Yang Cia kan kayak sama kayak itu. Bisa disatuin sih kalau kata aku. Itu. Kalau bisa Cia, disatuin. Cia ini. Cia itu Nanti use case-nya tidak sesuai karena beda nian. Nah, Apa judulnya dari requirement mereka judulnya inventaris, sedangkan use case yang dibuat malah judulnya PT Kereta Api. Kalau Haris itu use case diagram sama use case definition-nya yang beda. Tapi udah mencakup yang kalau di sini di discussion subjeknya, enggak apa-apa. Nah, ditambah Nah. terserah. Pokoknya intinya use case-nya yang salah. Kemudian yang kedua, mana ya file kami? Pada bagian definisi aktor use case manager, masih use case lagi ini. Di bagian use case itu pimpinan tidak ada akses untuk kebagian melihat stok barang. Jadi ini lebih ke bagian definisi sih. Di definisi itu ada pimpinan bisa melihat stok barang, karena di use case-nya tidak ada. 3. Oke, tadi sampai Haris tadi apa bahas yang terakhir, poinnya? Kamu use case galau, cuman kan yang ini apa? Mana Ji? Naik Ji. Ji, ya Aji, Aditya Aji. Nah, di nomor 5 use case tidak sesuai dengan requirement itu kan udah berarti sudah secara umum udah seluruhnya. Kalau yang aku tadi bedanya lebih ke ini lebih ke bagian-bagiannya, tapi itu sudah secara umum. Jadi tidak usah dimasuk ke bayar apa-apa. Oke. Berarti itu tinggal tambah ke number of action items tadi yang punya novel. Yang black box-nya itu action-nya kali sama sistem pesanan yang salah. Oke. Oke, Aji. Aku ya. DR aku untuk kelompok 2 itu pertama dari requirement dokumen, kebutuhan non fungsionalnya lebih tepatnya ya. Penjelasan dari faktor availability-nya tidak ada. Misal kan dia di situ 24 jam nonstop untuk availability, tapi dia bilang ada maintenance kayak yang kita bahas di kelompok 1 tadi yang punya Cia. Penjelasan untuk availability kurang jelas di bagian maintenance. Di bagian maintenance. Oke, poin kedua sih aku cuma bilang desain dokumennya sudah bagus dan responsif. Jadi no action lagi. Tulis number of action-nya tidak ada. Biru. Dan yang terakhir itu masih terkesan ambigu untuk kata memantau, sistem memantau. Misalkan memudahkan dalam memantau inventaris barang. Memantau itu terkesan masih dilakukan oleh sistem, bukan oleh admin atau petugas yang ada. Apa? Jadi ada 3 poin aku. Pertama itu availability. Yang kedua itu aku approve desain dokumen yang sudah responsif. Jadi number of action-nya tidak ada, nanti 0 kayak itu. Tulis B. Approve desain dokumen. Rasa kalau approve tidak usah ditulis deh. Oh, sudah, kalau tidak usah juga tidak apa-apa. Berarti tidak perlu poin keduanya. Berarti yang itu
untuk kata memantau masih terkesan sistem yang melakukan kegiatan tersebut. Itu dari requirement yang mereka buat. Tujuan produknya. Pada requirement masih terkesan tidak jelas siapa yang melakukannya. Atau masih terkesan seolah-olah sistem yang melakukan. Misalnya memantau kondisi barang, misal. Kalau nak dikasih misalkan. Memantau kondisi barang. Oke. Untuk actionnya, kalau poin pertama itu availability-nya sama kayak kelompok pertama yang dibahas oleh Cia. Harusnya, nomor 9, tambahkan jadwal maintenance yang valid atau yang jelas secara yang untuk rutin. Ini dilakukan. Ini untuk rutin ya? Iya, untuk rutin. Misalkan maintenance-nya dilakukan secara rutin ya dan bertahap. Ini dilakukan oleh jadwal maintenance. Sistem analis. Karena kita tidak pakai project team lagi ya, sistem analis. Tidak ada. Itu tenggatnya ya ganti sistem analis semua. 25 November lah. November 2020. Dan untuk yang poin kedua itu actionnya perbaiki kalimat atau perjelas yang melakukan kegiatan memantau itu siapa dan apakah sistem ikut andil dalam melakukan kegiatan tersebut. Jelas yang melakukan kegiatan memantau itu siapa? Dalam kurung admin atau pegawai gitu. Atau dan perjelas apakah sistem ikut andil dalam kegiatan tersebut, ikut andil dalam memantau. Andil. Iya, andil ikut. Maksudnya itu sistemnya tuh apa sebagai itu, memantaunya itu dalam hal apa memantau? Apakah dia yang seolah-olah kalau sistem yang memantau itu kan terkesan sistem yang bergerak memantau barang, pemantauan tersebut. Nah, itu juga berarti sistem analis. November lah. Itu cuma ubah kalimat. Oke. Sekian untuk kelompok 2, ada yang kurang. Oke, berarti actionnya ditambahin nomor berapa action? 9 ya? Oke, kita lanjut untuk kelompok 3.